Polres Indramayu ungkap kasus penganiayaan antar saudara kandung yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tim gabungan Resmob dan Jatanras Polres Metro Jakarta Barat ringkus kawanan perampok bersenjata api rakitan. Kapolresta Banjarmasin pimpin patroli cegah aksi geng motor anarkis. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Selasa 24 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Petang selengkapnya. Peristiwa tragis terjadi di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Seorang perempuan berinisial N menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku diduga adalah adik kandung korban. Peristiwa tragis terjadi di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu saat seorang perempuan berinisial N berusia 44 tahun menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan kematiannya. Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar mengatakan, laporan peristiwa ini berasal dari Kapolsek Tukdana, AKP Iwa Masyadi, yang mendapatkan laporan dari warga bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kapolsek Tukdana bersama jajarannya bergerak cepat melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara setelah menerima laporan dari warga. Kapolsek Tukdana mendapatkan laporan dari warga bahwa telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah itu Pak Kapolsek dan juga jajarannya mendatangi TKP. Pada saat mendatangi TKP, korban sudah dalam keadaan tergeletak dengan berlumuran darah. Dan selanjutnya di situ ada beberapa saksi yang memang melihat peristiwa tersebut. Dan selanjutnya Kapolsek beserta jajarannya langsung melakukan penangkapan kepada tersangka. Karena tersangka memang posisinya tidak jauh dari TKP. Selang 15 menit, akhirnya tersangka ditangkap dan dibawa ke Polres. Dan dari hasil interogasi awal bahwa korban merupakan kakak kandung dari tersangka. Dan awal dari kejadian ini diawali dari adanya cekcok antara tersangka dengan korban. Dan materi apa yang dicekcokkan ini saat ini kita masih mendalami dari si korban, dari tersangka. Dan saat ini kita sudah mengumpulkan beberapa alat bukti dan juga sudah melakukan olah TKP. Dan kita juga sudah mendapatkan 4 orang saksi yang memang ternyata ada di lokasi tersebut. Dan keterangannya pun hampir sama, yaitu bahwa antara tersangka dan korban ini memang kakak kandung dan adik kandung. Dan terjadi cekcok terlebih dahulu, setelah itu tersangka mengambil golok yang ada di rumahnya yang tidak jauh dari TKP. Selanjutnya tersangka mendatangi korban lagi dan akhirnya terjadi penganiayaan tersebut dan sehingga akhirnya membacok berulang-ulang kali kepada korban dan akhirnya korban meninggal dunia seperti itu. Saat ini tersangka masih sedang dalam pemeriksaan dan selanjutnya akan dilakukan penahanan. Tim Humas Polres Indramayu Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini, saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar. Selamat sore Pak Fahri, salam presisi Pak. Selamat sore Mbak Ratu, salam presisi. Baik, Pak Fahri bisa diceritakan bagaimana perkembangan dari kasus ini Pak? Ya, sejak kemarin setelah ditangkap ya Pak tersangka inisial S ini sudah kita bawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan
dan kita juga sudah mendapatkan beberapa saksi-saksi, di mana saksi-saksi itu juga ada yang memang ada di sekitar TKP, dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan. Dan kemarin kami juga sudah melakukan olah TKP, dan dari olah TKP itu memang sudah ditemukan beberapa barang bukti, yaitu golok yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan penganiayaan, dan juga bercak darah, dan juga ada sendal milik korban yang terlepas dari kaki korban. Dan untuk para saksi-saksi, saat ini kita sudah menggali beberapa saksi-saksi lain terkait motif dan sebagainya, kita akan dalamin seperti itu. Baik, baik. Sebetulnya dari hasil pemeriksaan sementara begitu Pak, apa yang membuat pelaku tega menganiaya kakak kandungnya sendiri? Ya, sampai saat ini memang berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa motifnya adalah sakit hati, dikarenakan si korban beberapa kali sering menghina atau menjelekkan istri tersangka. Ini adalah keterangan dari tersangka, dan nanti kita akan konfirmasi dengan beberapa saksi-saksi yang kita akan kumpulkan dan kita minta keterangannya. Namun sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh tersangka ini belum menjadi motif atau kesimpulan motif yang disimpulkan oleh penyidik. Makanya kami akan terus melakukan penggalian informasi dan juga mencari saksi-saksi lain untuk bisa mendalami motif dari si tersangka melakukan penganiayaan kepada korban, seperti itu. Baik. Pada saat terjadinya penganiayaan begitu ya Pak, apakah korban ini sempat dibawa ke rumah sakit? Jadi begitu pada saat terjadi penganiayaan, korban langsung meninggal dunia. Ya, jadi tersangka ini membacok berulang-ulang kali. Sampai saat ini berhasil kita identifikasi kurang lebih sekitar ada 4 bacokan. Ini juga menurut keterangan dari tersangka, 4 bacokan di tubuh, ya, di depan, dan juga di punggung 1 kali, dan juga ada beberapa kali bacokan di wajah korban. Tapi jumlah pastinya terkait masalah luka-luka kita akan menunggu dari hasil otopsi pada hari ini. Baik, baik. Saat ini apakah pelaku sudah ditahan, Pak? Sudah ditahan dan masih kita dalamin terus, dan kita ada beberapa pemeriksaan tambahan kepada tersangka. Untuk alat bukti sudah cukup, ya, dikarenakan memang sudah kita temukan barang bukti, termasuk juga ada keterangan saksi-saksi yang langsung melihat di TKP. Dan saat ini kita lebih kepada mendalami motif dari si tersangka, karena sekali lagi bahwa setelah kita lakukan pemeriksaan sampai dengan saat ini, tersangka selalu mengakui bahwa motifnya itu adalah karena sakit hati. Tetapi sekali lagi keterangan tersangka ini belum menjadi kesimpulan motif dari penyidik. Makanya kami selalu mendalami dari keterangan-keterangan para saksi juga. Nanti kita akan dalami apa sebenarnya motif dari tersangka ini. Baik, baik. Pasal apa ya Pak yang disangkakan kepada pelaku? Untuk pasal sampai saat ini kita akan terapkan pasal 338 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, dan juga Undang-Undang KDRT dengan ancaman pidana penjara paling lama juga 15 tahun. Nah, tapi sekali lagi bahwa nanti kita akan terus mendalami, ya, motif-motifnya, apakah ada perencanaan atau tidak, itu akan kita kembangkan dari hasil penyidikan dan juga melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada. Baik, baik. Terakhir Pak, himbauan apa yang ingin Anda sampaikan jika ada masyarakat yang melihat peristiwa kekerasan dan kemana mereka harus melapor? Baik. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, terutama masyarakat Indramayu, yang selalu mendukung kinerja Kepolisian Polres Indramayu, dan kami juga berterima kasih ada beberapa masyarakat yang selalu memberikan informasi yang cepat kepada Polres Indramayu apabila melihat suatu peristiwa tindak pidana. Oleh karena itu kami menghimbau apabila nanti ada masyarakat yang melihat suatu tindak pidana, suatu peristiwa hukum dan sebagainya, agar bisa melaporkan kepada hotline kami, yaitu 081-999-700-110, saya ulangin, 081-999-700-110, atau melapor kepada kantor polisian terdekat. Demikian. Baik, baik. Pak Fahri, kami akan menanti perkembangan terkait kasus ini. Terima kasih Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar atas waktunya, dan salam presisi. Terima kasih, salam presisi.
Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.